hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua di dalam keadaan yang baik, sehat, di dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar dari bahan diskusi kami, yaitu bahasa apa yang dipakai di Babel, bahasa Babel sebelum terjadinya kekacauan. Jadi kisahnya sebelum kekacauan bahasa, sebelum didirikannya Menara Babel yang pada akhirnya mengakibatkan kekacauan bahasa di Babel itu. Sebelumnya bahasa seluruh umat manusia itu adalah satu bahasanya dan satu logatnya. Itu muncul di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1. Saya coba bacakan ayatnya bagi kita. Kejadian pasal 11 ayat 1, demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ini versi terbaru terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023. Jadi terjemahan terbaru tahun 2023 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Disebutkan di situ seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logatnya. Jadi yang menjadi pertanyaan, satu bahasa itu mereka pakai bahasa apa? Apakah mereka pakai bahasa Adam yang diturunkan dari Adam? Tentu ada yang mengatakan bahwa bahasa mereka adalah bahasa Adamic language dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahasa lain, dan telah diadakan berbagai penelitian dan hasilnya tentu saja tidak ada yang sepakat tentang bahasa apa yang dipakai. Namun untuk kali ini kita coba memahami, kita coba pelajari lebih-lebih pesan penting berdasarkan pembahasan tentang bahasa ini. Telah diadakan beberapa penelitian, telah diadakan beberapa pengamatan untuk menemukan tentang fakta pendirian Menara Babel itu yang awalnya hanya satu bahasa dan satu logatnya. Kemudian terjadilah kekacauan, perpecahan, dan muncul berbagai-bagai bahasa di dunia. Demikian sampai saat ini bahasa sudah semakin banyak. Jadi sebenarnya lokasi dari tempat pendirian Menara Babel itu disebut sebagai lokasi Barsib atau lokasi Menara Babel. Sebuah ekspedisi yang dilakukan Prancis Mesopotamia menemukan lembaran tanah liat yang menunjukkan bahwa bahasa pada suatu periode yang jauh tidak jelas ditulis dalam bentuk tanda-tanda dan tulisan Mesir kuno. Jadi berdasarkan penelitian ini dianggap bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa Mesir kuno. Tetapi banyak yang menyanggah dan ini belum tentu, belum punya kekuatan argumentasi yang kuat. Mungkin tidak bisa diketahui secara pasti, tetapi ada orang-orang yang menduga bahwa bahasa itu bersifat bahasa Babel. Bukan bahasa Babel setelah zaman Israel ya. Bukan, tetapi bahasa Babel, orang Babel itu sendiri yang mendirikan Menara Babel itu. Ada juga yang mengatakan bahwa bahasa Arab yang permulaan, bahasa Arab yang awal, itu bahasa yang mereka pakai. Jadi yang terkenal dikatakan bahwa kekacauan bahasa itu lebih lengkap, lebih dahsyat terjadi pada zaman Nimrod, sehingga disebutkan di situ sebagai Birs Nimrud. Jadi berdasarkan pandangan yang lebih banyak disetujui, mereka berkata bahwa tempat menara itu, Menara Babel ya, yang akhirnya nanti terjadi kekacauan bahasa itu, disebut sebagai Birs Nimrud, sebuah gundukan tanah yang menjulang tinggi yang mengubur reruntuhan yang sangat besar dan terletak di Felugia, Mesopotamia. Tetapi identifikasi ini sama sekali juga tidak bisa dipastikan. Berhubungan dengan bahasa tadi, mungkin mereka memakai bahasa yang lebih sederhana, belum banyak kosakata yang dipakai. Karena kita tahu berbeda dengan zaman sekarang, kosakata yang kita pakai sekarang, baik di dalam bahasa Inggris, baik di dalam bahasa Indonesia, itu banyak diserap. Semakin banyak, semakin awal dia mungkin semakin sedikit kosakata yang dipakai. Mungkin bahasa yang diteruskan dari Adam, di mana mereka juga
juga di dalam bahasa itu selain bahasa verbal, mereka pun memakai bahasa semacam bahasa fisik atau bahasa isyarat. Itu yang menurut pandangan saya. Sebab apa? Sebab di awal-awal manusia muncul, kosakata bahasa itu sedikit. Lalu kemudian berdasarkan perkembangan manusia, kosakata itu semakin banyak. Maka bahasa Indonesia pun banyak kosakatanya diserap dari berbagai bahasa. Dari bahasa Inggris, dari bahasa Latin, dari bahasa Yunani, dari bahasa-bahasa yang lainnya. Bahkan dari bahasa daerah sendiri juga diserap, ya. Misalnya pendeta, pandita jadi pendeta. Dari bahasa Inggris misalnya sistem, dan dari bahasa-bahasa lain, dan menjadi kekayaan kosakata bahasa. Beda dengan dulu, belum ada serapan bahasa, sehingga semakin dulu semakin sedikit. Maka saya perkirakan bahasa yang dipakai boleh disebut sebagai bahasa Babel, boleh juga disebut sebagai bahasa yang diturunkan turun-temurun dari bahasa Adam, bahasa manusia pertama. Ada pesan penting yang saya mau sampaikan berhubungan dengan kekacauan bahasa dengan satu logat dan satu bahasanya ini. Yang pertama, kita melihat belajar dari Babel ini. Kekacauan bahasa terjadi karena kesombongan mereka. Awalnya mereka satu bahasa dan satu logatnya. Tetapi karena kesombongan mengakibatkan kekacauan dan perserakan, dan akhirnya mereka semakin jauh dari Tuhan. Jadi kita seharusnya memuji memuliakan Tuhan. Kita seharusnya tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong, kita tidak boleh menganggap diri kita hebat. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menganugerahkan segala yang baik di dalam kehidupan kita. Orang-orang Babel ini sombong, dan mereka berkata, mari kita dirikan menara, kita cari nama. Itu kesombongan mereka. Dirikan menara, dirikan gedung yang tingginya menjulang sampai ke langit. Ini lambang kesombongan. Mungkin tingginya tidak setinggi gedung-gedung masa kini, tetapi inilah suatu keinginan hati dalam hal kesombongan mereka. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sombong. Kita ingat Tuhan, kita nikmati segala berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kalau di zaman dahulu orang-orang satu bahasa, satu logatnya dengan sedikit kosakata. Tetapi sekarang sudah banyak kosakata, banyak istilah, banyak bahasa yang kita miliki. Biarlah kita pakai sebanyak-banyaknya kosakata, kalimat, bahasa, dan sebagainya itu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Untuk mengatakan suatu hal-hal yang baik, untuk mengatakan hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain. Hal-hal yang menyenangkan, kata-kata yang indah, kata-kata yang memuji, memuliakan Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan. Biarlah kita terus di dalam kemuliaan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengertian Allah kita, tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, baginya lah kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Dia, segalanya disiapkannya dalam rencana terindah. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengertian Allah kita, tak terselip
terselami keputusan dan jalannya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, baginya lah kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Dia, segalanya disiapkannya dalam rencana terindah. Haleluya. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, baginya lah kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Dia, segalanya disiapkannya dalam rencana terindah. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, baginya lah kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Dia, segalanya disiapkannya dalam rencana terindah.